Dengan bismillah kami ucapkan Assalamualaikum. Kami sampaikan kepada pemirsa sekalian, channel budaya Palembang Darussalam. Pemirsa, kita berjumpa lagi di channel Budaya Palembang Darussalam, channel budaya yang menggali sejarah secara mendalam agar kita semua dapat menjadi paham. Pada malam hari ini kita berbincang tentang Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu legalitas. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir seorang dosen dari IAIN Curup yang mengajar hukum tata negara, tapi juga seorang peneliti dan sudah meneliti tentang legalitas Kesultanan Palembang Darussalam. Baiklah, kita sapa dulu tamu kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Adit? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jauh-jauh dari Curup ke sini ya. Ini dalam rangka apa ke sini? Alhamdulillah dalam rangka seminar nasional. Seminar nasional ya. Saya dengar kemarin Habib memaparkan tentang legalitas Kesultanan Palembang Darussalam. Ya, betul. Dan itu banyak menarik perhatian ternyata di antara seminar nasional di pasca sarjana taman siswa ya. Ya. Sebelum kita lebih jauh ini, saya ingin kenal dulu Habib ini. Siap. Apa latar belakang Habib menulis legalitas itu? Kenapa tertarik dengan legalitas Kesultanan Palembang Darussalam itu? Ya, terima kasih Pak Luis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang kami menulis legalitas kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin III, kita tahu bahwa Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu kesultanan Nusantara yang hampir dalam sejarah nasional dikit sekali ditulis dalam catatan sejarah. Yang kedua, penelitian kami ini merupakan penelitian lanjutan, artinya penelitian yang sudah pernah ada diteliti, akan tetapi kami penelitian lanjutkan, lebih menegaskan kembali seperti itu. Penelitian apa yang dilanjutkan itu? Penelitian dari almarhum Eka Martini itu tentang dualisme kepemimpinan di Kesultanan Palembang Darussalam. Maksud dualisme itu dualisme pada masa lalu atau dualisme saat ini? Dualisme pada saat ini ya. Oh, jadi dari sana Habib berinisiatif untuk melanjutkan tulisan itu. Iya. Jadi Ada keinginan mencari keinginan untuk fakta-data mencari- yang otentik ya. Bagaimana prosesnya? Apakah cukup lancar-lancar saja atau ada hambatan? Alhamdulillah dalam penelitian kami ini kami menggunakan teknik snowball sampling. Jadi penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling itu mewawancarai sampai terus-menerus dan juga didasari dengan fakta data bukti yang otentik. Tadi kalau objeknya itu penelitiannya adalah legalitas Sultan Mahmud Badarudin III Prabu Derajat. Artinya yang terkait dengan proses pengangkatan. Bisa diceritakan bagaimana Habib meneliti itu dan menemukan apa saja dalam penelitian itu? Jadi penelitian legalitas kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin III. Jadi kita paparkan apa itu sih legalitas. Jadi legalitas itu jaminan dasar bagi keabsahan, bagi kesahan. Ya, kalau legal itu artinya sah, ilegal itu tidak sah. Seperti itu. Dan kan kekuasaan itu kan kemampuan seseorang atau kelompok itu untuk mengaruhi orang lain, ya, sesuai dengan keinginan dia. Itu menurut teori
Mariam Budiarjo. Sedangkan teori kekuasaan dalam masyarakat itu keinginan dari masyarakat itu sendiri. Jadi keinginan dari masyarakat itu sendiri mencari mengetahui tentang legalitas, karena kita tahu bahwa kurang lebih 200 tahun yang lalu itu Palembang terjadi kekosongan. Jadi setelah Kesultanan Palembang Darussalam 1821, kita angkat tahun 1821, semenjak Sultan Mahmud Badarudin II itu diasingkan di Ternate, diambil alih oleh Belanda, terjadi kekosongan pimpinan, maksudnya kesultanan atau seperti itu. Sultan putus ya. Selesai di masa keresidenan waktu itu. Setelah keresidenan ada masa republik. Dan kemudian tahun 2003. 2003. Oh, jadi pada pengukuhan. Jadi ini 2003 bangkit kembali Kesultanan Palembang Darussalam, dan itu juga keinginan dari masyarakat. Kita bicara dengan fakta dan data itu berdasarkan penelitian yang kami lakukan. Seperti itu dari pengakuan dari masyarakat. Jadi wawancara. Dari pengakuan dari masyarakat, dari bukti-bukti otentik, dari teknik wawancara, teknik dokumentasi, serta bukti-bukti yang ada seperti itu. Nah, kembali ke Sultan Mahmud Badarudin III, dia bisa dipilih, ya. Itu bagaimana prosesnya menurut penelitian Anda? Jadi proses legalitas kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin III itu berawal dari tulisan Ali Akbar Mutakin. Dia nulis di harian Sriwijaya Pos itu tanggal 13 Juni 2002. Palembang, sebuah negeri yang hilang. Itu dari Sriwijaya Pos itu. Intinya apa tuh dalam artikel Palembang negeri yang hilang itu? Terus dari karena terjadi kekosongan tadi, maksudnya tidak ada pemimpinan. Jadi dia menulis seperti itu kan. Selanjutnya dibalas oleh Sulhan Malik Tajuddin. Sulhan ini lalu dia membuat tulisan lagi di harian Sriwijaya Pos, harian yang sama. Itu tanggal 29 Juli 2002, menggapai kembali Palembang negeri yang hilang. Dari tulisan-tulisan mereka ini terjadilah suatu seminar sehari yang diadakan di auditorium IAIN Raden Fata. Itu ada disebut dengan musyawarah adat pertama, ya. Jadi musyawarah adat pertama itu terbentuk panitiaan musyawarah adat, ada tim 9. Dia ada orang 9 dari musyawarah adat itu. Yang kedua, terjadilah antusias masyarakat, khususnya di masyarakat daerah di Dua Ulu, itu nama kampungnya Kampung Tebing Tinggi, dan lahirlah cikal bakal nantinya menjadi Sultan Mahmud Badarudin III, melakukan musyawarah adat di Musola Al-Mujtahidin, namanya musola itu. Jadi musola ini melahirkan cikal bakal Kesultanan Palembang Darussalam atau dikenal dengan Sultan Mahmud Badarudin III, khususnya masyarakat di sini. Dari antusias masyarakat sini lahirlah seminar yang kedua, forum besar. Dari forum besar ini yang diketuai oleh Prof. Jalaluddin almarhum, sekarang ya baru meninggal. Yang kedua Profesor almarhum Wardini. Jadi forum yang besar kedua ini itu mewakilkan dari seluruh tokoh masyarakat, kurang lebih 175 orang, ya, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk bersemangat membangkitkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, dari seminar yang forum kedua ini membentuklah yang namanya tim 7 untuk mencari fakta dan data. Jadi dari tim 9 tadi mengumpulkan fakta dan data, dan kemudian mengorganisir atau mengkoordinir masyarakat Palembang yang 175 orang. Kemudian diadakan lagi musyawarah kedua. Tadi 175 dipimpin oleh Profesor Jalaluddin dan Wardini. Di tempat yang sama, di tempat yang di Aula IAIN, auditorium IAIN Raden Fata. Kriteria apa saja misalnya yang dirumuskan pada musyawarah itu? Dirumuskan kriteria itu salah satunya merupakan keturunan langsung,
sudah itu juga mempunyai bukti amanah. Menurut tim fakta dan data, tim berorganisasi harus beragama Islam dan baik semua keluarganya. Ada 11 kriteria. Seperti itu. Nah, ya apalagi nasab ya. Ya nasab gitu. Penting Nasab, ya, dan penting. nasab dan Ya. kemudian Itu yang persyaratan yang dibuat oleh tim 7 ya. oh, itu persyaratan. Persyaratan ya. Ya. Jadi siapapun masyarakat Palembang Yang yang merasa darah asli Palembang waktu itu bisa untuk mencalonkan diri menjadi SMB 3 atau menjadi Sultan Palembang, untuk menjadi pemimpin Palembang waktu saat itu kan. oh, gitu. Nah, dari musyawarah kedua itu terjadi pemilihan. Dari musyawarah yang kedua ini, jadi berdasarkan dari Sekretariat Dewan Adat itu pada tanggal 2 Maret ya, 2 Maret 2002. 2 Maret 2002 itu musyawarah adat itu memutuskan setelah mencari fakta dan data, ternyata yang layak untuk menjadi SMB 3 atau Sultan Mahmud Badarudin 3 itulah Raden Muhammad Safei Prabudiraja atau SMB 3. Dari musyawarah adat dari Yang kedua. ya, dari musyawarah kedua. Sebelumnya musyawarah adat yang tanggal 28 Januari itu memilih calon. Jadi sebelumnya ada calon. Oh, jadi sebelum terpilih iya. Raden Muhammad Syafi'i Prabudiraja. Iya, ada calon. Ada calon. Iya. Siapa saja calonnya? Jadi calon yang pertama itu Johan Hanafiah. Johan Hanafiah. Yang kedua Rahman Zain. Rahmat Zain. Ya, Rahmat Zain ya. Ya. Yang ketiga itu Raden Muhammad Mansurian ya. Ya. Yang keempat termasuklah Raden Muhammad Safei Prabudiraja. Jadi ada 4 waktu calon. Jadi 4 itu Dicari fakta dan data secara otentik oleh tim 7. Seperti itu. Nah, dari persyaratan tadi kalau saya dengar ada 3 persyaratan ya, yang inti. Yang inti ya. Satu nasab. Yang satu dia merupakan garis genealogis nasab langsung Nasab dari langsung kesultanan terdahulu. Sultan dulu dia termasuk, kalau sultannya apa, Sultan Mahmud Badarudin II. Ya, Sultan Mahmud Badarudin II. Ya, karena 1821 tadi ya. 1821. Yang kedua Memiliki benda-benda amanah, benda-benda artefak atau warisan ya, benda-benda budaya, sultan. benda ya. Benda-benda Sultan dahulu. Sultan dahulu. Ketiga Yang ketiga diakui ulama. diakui ulama. Ya, itu yang sangat penting. Nah, kalau kita kenakan tadi Muhammad Safei Prabudiraja, 3 hal ini ada dicek. Jadi berdasarkan penelitian kami, ini berdasarkan fakta data yang kita cari di lapangan yang kurang lebih tadi 3 bulan. Artinya majelis adat mengangkat Sultan Mahmud Badarudin III Raden Muhammad Safei Prabudiraja ini, artinya memiliki kriteria itu. Sama halnya dengan penelitian kami. Jadi jadi sama halnya dengan penelitian kami. Jadi itu misalnya nasab itu memang tersambung. Sambung. Jadi dari penelitian kami itu nasab beliau ini Raden Muhammad Safei Prabudiraja ini merupakan garis keturunan kelima dari Sultan Mahmud Badarudin II. Dari istri kedua, kenal dengan Ratu Ulu. Ratu Ulu. Ya. Oh gitu ya. Jadi ada silsilahnya itu. Ada silsilahnya. Untuk melihat kebenaran silsilah itu harus ada yang menisbatkan, ada yang mengesahkan. Jadi di silsilah itu sesuai dengan seminar kami yang kemarin kita paparkan di acara di Museum Bala Putra Dewa, itu dinisbatkan oleh Demang Bakri 1931. Oh. Ya. Jadi itu kalau dinisbatkan dan kemudian itu bukti itu otentik ya, Ya, kebenaran. Ya, silsilah artinya sudah dilegalisasi kan. Ya. Banyak kan kita bikin sendiri silsilah kan bisa saja. Ya kan bisa saja sampai pada kedua. Jadi kalau tidak disaksikan oleh orang-orang yang berhak menyaksikan itu atau berhak menandatangani itu kan, ya kan. Jadi Anda yakin itu karena dinisbatkan oleh orang yang pada waktu berwenang. Ya, karena bukti otentik ya sudah kita diperlihatkan kita dan kita foto dan kita cek keasliannya, ternyata memang benar asli. Nah,
Maka itu betul-betul tersambung kepada Sultan Mahmud II dari istrinya Ratu Ulu. Istri kedua. Saya dengar Ratu Ulu itu makamnya di Ternate. Ya. Di bersebelahan dengan makam Sultan Mahmud II. Sebelahnya lagi makam gurunya imamnya kan, Imam kubur ya. Atau guru spiritual ya kan. Benar. Jadi Ratu Ulu ini kalau melihat fakta ini dalam konteks legalitas bagaimana? Jadi Fakta ada. secara genealogis itu sama halnya dengan legalitas kekuasaan Kesultanan Melayu. Jadi Kesultanan Melayu itu harus dilihat seorang raja itu harus mempunyai garis keturunan langsung. Keturunan langsung. Iya. Dan Prabu Diraja menunjukkan itu dan ada bukti legalitasnya. Ada bukti. Oke, yang kedua saya tanya tentang peninggalan pusaka. Iya. Peninggalan pusaka ini apa saja yang Anda temukan peninggalan pusaka? Jadi peninggalan pusaka yang kami lihat atau yang kami teliti yang secara langsung, salah satunya yaitu stempel kesultanan. Stempel kesultanan. Milik Sultan Mahmud Badarudin II. Asli itu stempel Asli, itu ya. asli yang Betare 1224 ya. Dari mana Anda bisa melihat stempel itu asli? Dari perpustakaan pribadi milik Prabu Diraja. Apakah dari bentuknya yang memang kalau kita perkirakan memang dari masa itu? Apakah stempel itu bisa dibuat sekarang? Itu tidak, karena itu stempel asli itu. Stempel asli ya? Tidak ada stempel lain selain stempel itu menurut saya ya. Seperti itu. Bentuknya ya. Jadi artefak itu sudah saya lihat tadi, stempel itu. Yang kedua, Al-Quran tulisan tangan. Tulis oleh Sultan Mahmud Badarudin II yang bertinta emas. Itu ada di perpustakaan pribadi milik Prabu Diraja. Kita dengar bahwa Sultan Mahmud juga Al-Hafiz ya. Iya. Al-Hafiz dan seorang ilmuwan, seorang yang taat beragama, seorang yang mempunyai pengetahuan luas ya. Kalau kita perundangnya itu. Jadi kalau wajar kalau ada peninggalan dari semacam Al-Quran tulisan tangan. Yang ketiga, yang bukti yang kami teliti ada jubah. Jadi jubah yang pernah dipakai oleh Sultan Mahmud Badarudin II ya, itu merupakan jadi bukti otentik yang dimiliki juga di perpustakaan pribadi Sultan Mahmud Badarudin III berdasarkan Kesultanan Melayu. Kita Kesultanan Melayu itu menjelaskan legalitas kekuasaan seorang raja itu haruslah memiliki benda-benda artefak kesultanan terdahulu. Artinya dua. Tadinya genealogis keturunan langsung, yang kedua memiliki benda-benda pusaka artefak ya kesultanan terdahulu. Jadi dua, satu lagi ya. Soal pengakuan ya. Itu pengakuan ya. Atau legitimasi. Ya. Dari siapa legitimasi kesultanan? Jadi dalam konsep tataran Kesultanan Palembang dalam proses pengangkatan itu dan juga penelitian kami dalam konsep Sultan Melayu itu sama, adanya pengakuan para ulama. Nah, di sini SMB 3 Prabu Diraja ini diakui oleh ulama. Salah satunya ulama Kiai Ali Umar Thayyib, Ahmad Umar Thayyib, Kiai Gus Mustafa Azhari, Kiai Nurdin Mansur. Ini ulama-ulama yang mengakui. Terus setelah ada pengakuan itu lalu diangkat oleh majelis adat atau dilantik oleh majelis adat dan diakui untuk sebagai Sultan Palembang. Artinya syarat-syarat yang itu telah terpenuhi berdasarkan menurut penelitian kami itu seperti itu. Jadi kalau kita rinci atau kita jelaskan dalam konsep legalitas kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin III ada 3 faktor yang sangat penting. Ya. Yang perlu dicatat, yang pertama genealogis keturunan langsung. Kita tahu bahwa SMB 3 ini atau Prabu Diraja ini merupakan zuriat kelima atau keturunan kelima dari Sultan Mahmud Badarudin II. Yang kedua memiliki benda-benda terdahulu, benda amanat, artefak tadi yang kita jelaskan tadi, stempel, jubah, Al-Quran. Yang ketiga adanya pengakuan ulama dan diangkat oleh majelis adat. Itu diangkat majelis adat itu di Masjid Lawang Kidul tahun
3 Maret 2003. Jadi berdasarkan naskah yang kami baca, yang kami kaji di Pasca Sarjana UIN Raden Fatah, itu kebetulan pengangkatan Sultan Mahmud Badarudin III, Prabu Diraja ini sama halnya dengan legitimasi atau pengakuan dari Kesultanan Turki kepada Sultan Abdurrahman. Tahunnya sama 3 Maret, cuman tahunnya 1666. Ini 3 Maret 2003. Ya, 3 Maret 2003, 3 Maret 1666. Seperti itu. Dari seluruh yang dipaparkan tadi, Ya. apakah Anda punya misalnya arsip-arsip atau bukti-bukti, misalnya ada bukti pada musyawarah 1 misalnya, musyawarah 2, bukti-bukti yang Anda kumpulkan? Itu dalam penelitian kami itu ada. Ada ya? Jadi musyawarah pertama itu ada, itu namanya dalam bentuk forum SK ya, atau SK musyawarah adat 1 itu dalam bentuk itu dijelaskan siapa namanya. Yang kedua itu tempat musyawarah adat yang kedua adanya undangan itu, undang 24 Februari tahun 2002 itu masih ada. Sesuai dengan konsep Kesultanan Melayu yang ada, artinya sudah pas, artinya legalitas kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin III ini artinya sudah absah, Sudah layak dia disebut Sultan berdasarkan konsep Palembang Kesultanan Darussalam. Melayu, artinya sudah berdasarkan Sultan itu, ya. legalitas, Berdasarkan legal seperti itu. Ya, baik. Sekarang Sultan Mahmud Badarudin III sudah tiada dan meninggalkan kita semua, dan digantikan oleh Sultan Mahmud Badarudin IV Jayo Wikramo Raden Muhammad Awas di Raja. Apa harapan Anda terhadap Sultan Muhammad Badarudin IV ini? Jadi harapan kami sebagai dosen atau perantau dari Palembang, putra daerah Palembang yang ngajar di daerah Curug di Bengkulu, berharap zuriat atau keturunan atau Palembang yang ada di Palembang sini agar untuk menghidupkan kembali adat istiadat budaya Palembang, karena Melayu itu dikenal dengan kesantunannya. Artinya kekhasan Palembang itu harus tetap terjaga. Dan juga kami berharap untuk anak-anak bangsa atau yang khususnya yang ada di Palembang, anak-anak muda ya, untuk mengenali budayanya. Itu merupakan kearifan lokal dan khasanah Sultanan Palembang Darussalam itu yang perlu digali, karena itulah merupakan destinasi wisata yang bisa kita jual. Ya. Kita harus bangga, kita harus percaya, kita sebagai putra daerah dari Palembang, kita harus berbangga dirilah dan untuk mengangkat harkat derajat martabat sebagai cita-cita luhur Kesultanan kita yang terdahulu, artinya untuk menghidupkan kembali kejayaan Sultan Palembang Darussalam dan untuk bersatu masyarakat Palembang. Baik, kalau begitu para pemirsa channel Budaya Palembang Darussalam, kita semua sudah dengarkan bagaimana proses dari legalitas Sultan Mahmud Badarudin III Prabu Diraja atau Raden Muhammad Syafi'i Prabu Diraja ini. Saya ingin tegaskan bahwa ada 3 hal tadi yang penting. Pertama, nasabnya tersambung ke Sultan Mahmud Badarudin II dari istrinya yang bergelar Ratu Ulu, yang makamnya persis di samping makam Sultan Mahmud Badarudin II di Ternate. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang benda-benda pusaka. Tadi dijelaskan ada paling tidak ada 3. Ada stempel kesultanan, ada pusaka baju, 3 Al-Quran yang berlapis emas. Paling tidak itu, tapi ada lagi sebenarnya, ada banyak yang dikumpulkan waktu itu. Yang ketiga adalah legitimasi para ulama. Salah satu yang kita kenal ulama yang cukup punya pamor di Palembang adalah Ali Umar Thayyib ya. Itu ulama, dan kemudian ada beberapa ulama lagi termasuk Ustaz Mustafa Zahri, ulama Nurdin ya, Nurdin Mansur. Jadi ini legitimasi. Saya kira kesaksian para ulama itu mewakili nilai-nilai
keislaman, nilai-nilai kebenaran keislaman. Tidak mungkin ulama akan melegitimasi seseorang kalau itu diragukan. Nah, dari ketiga hal ini saya kira inti sehingga penelitian ini berkesimpulan bahwa Sultan Mahmud Badarudin III Prabu Diraja atau atas nama Raden Muhammad Syafi'i Prabu Diraja layak mendapatkan gelar Sultan Palembang Darussalam, dengan gelar Sultan Mahmud Badarudin III. Demikian para pemirsa perbincangan kita kali ini, dan tentu sebagai Sultan hari ini adalah Sultan yang kembali untuk mengangkat harkat dan martabat orang-orang Palembang atau wong Palembang, juga memperkuat atau merevitalisasi kebudayaan dengan berdasarkan atau berbasis sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Demikian, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam hari ini bermanfaat bagi semua pemirsa dimanapun berada. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.